Pemirsa, 2 kursi kosong ini nanti akan langsung ditempati oleh Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan. Nanti kita akan coba ngobrol lebih lengkap dan juga nanti akan ada pengacara dari Peggy, Yanti Sugianti. Tapi sebelum kita menuju ke keduanya, seperti janji saya tadi, kita mau ke Bang Johnson. Bang, kalau kata Pak Arianto tadi, ya wajar aja ada perubahan orang berdasarkan perkembangan penyidikan memang begitu. Sepakat nggak sih? Saya nggak tahu ya Pak Arianto ini bicara seperti itu berdasarkan bahan pro justisia atau medsos atau film sehingga dia berpendapat seperti itu menurut saya ya, karena juga selain ada Bapak juga ada Pak Ito sebenarnya yang juga bicara. Tapi saya mau bilang beginilah ya. Kita mulai pelan-pelan ya, karena tadi Pak Arianto mau bicaranya pelan-pelan, saya juga pelan-pelan deh. Ya kan, kita sekarang menerima kenyataan ini sekarang udah di 4 dunia. Karena dunia goib sama pro justisia sekarang baru aja ketemu tanggal 27. Karena ternyata dunia goib sekarang diperiksa, yaitu Linda ya. Tapi saya ntar bicara begitu, saya sekarang bicara DPO. Jadi awal mula masalahnya itu adalah laporannya Rusdiana ya ke Polres. Ya, laporannya ini tertanggal 31 Agustus 2016. Oke, boleh ditunjukkan ke kamera. Dan mungkin laporan itu dibuat berita acaranya pro justisia ini. Jadi bukan, ini dunia nyata nih. Oke, coba dunia saya nyata boleh nih. lihat nggak? Dunia nyata Boleh nih, share. ini dunia nyata ya. Saya Oke. bicaranya yang nyata-nyata aja deh, karena dunia nyata itu kan dunia hukum ya kan. Oke, jadi gimana soal DPO itu? Nah di dalam Perubahan. laporan ini Pak Rusdiana nih dengan segala rasa hormat saya nih, saya harus hati-hati karena yang bersangkutan dan adalah keluarga korban bersama juga dengan keluarga Vina. Punten nih, tapi saya harus bicara dengan sangat terus terang ya kan. Nah di dalam laporan ini terlihat jelas bahwa Pak Rusdiana menjelaskan 11 orang pelaku di sini ya, jelas Berdasarkan sekali BAP ya? semuanya ya. Berdasarkan itu, nah di dalam laporannya itu dikatakan di sini adalah secara bersama-sama ada kekerasan terhadap sebentar. Oke, totalnya berapa? Jangan sampai salah nih. Enggak, ini penting nih soalnya. Oke. Pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, penganiayaan. Ini kata laporan. Di sini ada 11 nama nih. 1, 2, 3, 4 Eko, Supra, Hadi dan lain sebagainya. Yang terakhir Saka. Jadi prosesnya begini. Jadi ada soal laporan ya. Kalau ini laporan maka harus ditindaklanjuti secara benar dengan olah TKP. Ya, disinilah baru scientific criminal investigation harus berjalan dan sesuai dengan standar. Standarnya yang pertama adalah siapa petugas-petugas yang ditugaskan untuk melakukan tindak lanjut ini secara pro Oke, justisia. sebelum kesana Bang Johnson, singkat. Tadi kan Bang Johnson menyampaikan itu katanya 11 Ya. totalnya. Berarti DPO harusnya berapa berdasarkan BAP itu? Loh, kalau lihat ini semua dan ini semua ada di dakwaan Berapa dan totalnya? kemudian ada putusan, semuanya 11, 3 DPO. 3 DPO ya? 3 DPO dan itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Oke, dan nama-namanya itu disebutkan nggak sesuai dengan rilis Polda Jabar? Ada Andi, Nah, Dhani, Anda menyebutkan Vero. rilis Polda Jabar. Di sini letak masalahnya. Ya, main-main rilis. Rilis itu yang benar, jangan sampai kayak kasus Sambo. Antara rilis dengan kenyataannya beda. Oke. Hati-hati. Nih, gini loh. Kita mencintai institusi ini. Dia konferensi pers atas nama institusi loh. Jadi harus benar. Oke. Jadi harus benar. Apa yang ada semua di sini faktanya begitu kok. Putusan Mahkamah Agungnya juga begitu. Kok bisa konferensi persnya beda? Oke. Kemudian setelah diteliti hilang 2. Ya. Ya. Nah, di sini pertaruhannya kan jadi institusi. Tapi saya mau bilang kepada citizen dan netizen semua
ya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 konstitusi. Kita harus bergerak sebagai rakyat yang berdaulat agar penegakan hukum kita benar. Oke, kita tangkap poinnya, Bang Johnson. Artinya ada 3 DPO kok bisa berubah jadi 1, Bang Rasman? Baik, terima kasih. Ini janggal nggak sih? Sebentar. Kalau Bang Johnson, senior saya, bang saya, mengatakan kita sekarang bicara dunia nyata. Justru saya menjadi aneh. Dalam KUHP diatur alat bukti itu 5. Pertama, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sejak kapan nambah jadi 6, orang yang kesurupan jadi dasar hukum untuk memproses orang lain? Kita bicara fakta, mohon maaf ini Bang. Siapa Sebentar, yang Bang. maksud yang kesurupan terus diperiksa? Nah itu kan dari kesurupan buat laporan polisi, kemudian diproses jadi film. Abang tahu film Bang? Itu acting. Tadi aja keterangan dari Linda, dia mengatakan bahwa saya sudah 6 bulan tidak komunikasi dengan Vina. Dan saya tidak sesuai dengan film itu. Apakah keterangan begini yang sudah dijelaskan oleh Linda menjadi fakta hukum? Enggak juga Bang. Oke. Karena itu sebentar, saya jelaskan dulu. Dan jangan sampai gini, Bang. Saya tidak bicara fakta hukum film-film dan dunia goib, nggak ada. Abang mengatakan dunia nyata. Bang, abang mengatakan dunia nyata, maka abang harus lihat kenapa terbit film itu, kenapa terbit laporan itu. Itu ada peran di situ orang yang kesurupan abangku. Bos, kita nggak bicarain film bos. Iya, loh. Nggak bicarain abang film, mengatakan, maka saya katakan tadi abang berarti abang nggak ikuti dong. Oke. Bagaimana terbitnya film itu, bagaimana cerita film itu, bagaimana terbitnya laporan itu. Saya kira akan sangat sakit, sedih sekali perasaan orang tua Eki daripada kita yang bukan ayah kandung dari Eki. Orang tuanya polisi, dia sudah mengatakan sudah berusaha, tapi fakta mengatakan bahwa kita ini Bang lawyer, abang saya baca di situ praktisi hukum independen. Saya dengan abang independen, kita penegak hukum praktisi, bukan pembela. Karena itu saya berjalan secara profesional. Saya coba komunikasi Bu Yanti. Oke. Kemarin, maaf saya teruskan, pengacaranya Peggy. Saya tanya, Bu, Ibu benar pengacaranya? Benar. Itu Peggy tidak terlibat? Tidak. Kenapa Ibu bilang? Karena orang tuanya pembantu di rumah saya. Oke, saya tanya. Tapi saya kan tidak serta-merta menerima telan-telan. Oke. Begitu juga dengan Dirkrimum. Saya kenal Kombes Surawan. Saya telepon. Oke. Beliau katakan kami tidak menghilangkan 2 DPO. Tapi yang kami temukan dari 3 itu 1. Dan keterangan itu berubah-ubah. Oke, itu 2 orang. berdasarkan apa? 2 Berdasarkan orang apa? dari 8 orang yang ditangkap mengatakan pelaku ada 3. Wah. 5 orang mengatakan ada 5. Bayangin ya, sisanya mengatakan ada 3. Ya. Ini fakta, tapi sebagai orang hukum, kita tahu bahwa proses hukum itu, 1, ada lidik, ada sidik. Ada pro adjudikasi. Oke. Ya kan? Ada di situ proses pemeriksaan. Ada penuntutan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim. Kalau mau saluran ini jalan, maka polisi lapor ke Propam. Oke, Bang Rasman. Jaksa ke Komisi Kejaksaan, hakim ke KY. Ya, ya, ini yang bentar, real. sebentar. Jangan dibelok-belok, Ya, sebentar. ini Masalah hukum. Oke. Masalah hukum. Ya, masalah hukum Biar sebentar. Karena komprehensif saya tidak diskusinya, mau. Baru hari ini yang- ada juru bicara. Saya orang yang Ada bukan Bang, bukan. Ada juru bicara Bang, lain karena kenal ini, Bang, kenal ini, maaf. kenal ini. Loh, Wah hebat bukan begitu, sekali Bang. ya Pak Bang, Rasman saya ini ya. netral di sini, Bang. Hebat sekali Anda. Bang, saya netral di sini harus mendengar 2 belah pihak. Tidak boleh abang berpihak. Kelihatannya Abang Anda bukan mendengarkan pengacaranya. semua pihak ya kan, Bukan, film bukan, Bang. ini terus Bang, bicara di sini saya seolah-olah juga Anda yang adalah benar. orang yang merasa tersakiti Oke. oleh polisi, tapi saya melakukan jalur yang benar, Bang. Pak Saya Rasman, tidak puas, saya lapor Pak kepada Rasman, Propam. Yang Benar, Bang? Ini. sakit Saya nggak adalah apa-apa, Bang. orang yang tidak salah dinyatakan bersalah. Dari Itu mana abang sakit. katakan, Bang? Dari mana abang katakan Lebih dia tidak sakit bersalah menjadi kok. bersalah? Kapan ada putusannya, Bang? Abang orang hukum. Kapan orang yang tidak bersalah diputus bersalah? Siapa itu? Loh itulah yang sekarang ini sedang kita proses. Kan belum Karena ada itu proses hukumnya, kenapa abang bilang bersalah? Oke. Loh. Gini. Ini. Kan ada yang namanya proses Sebentar, Bang penyidikan, Rasman. ada penuntutan, Bang Rasman, Bang ada Johnson. vonis. Bang Rasman, sebentar gini. Tadi belum terjawab pertanyaan saya. Tadi Anda menyampaikan bahwa betul itu ada perubahan DPO berdasarkan apa? Biar diskusinya komprehensif juga. Berdasarkan analisa pemeriksaan yang konkret oleh penyidik
oleh Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap siapa? Saksi atau gimana? Data yang mereka punya. Oke, Bang Johnson. Jago sekali, lebih Gimana itu? hebat dari Polda. Saya tanya dirkrimumnya. Wah, hebat. Jenderal. Bang, Oh ya, wah. Bang, gimana abangku ini, Bang? Hebat sekali Bang, Anda seolah-olah Bang, apa gini, yang Bang. Anda tanyakan Bang. ke diri itu Bang. itu yang paling benar. Bos. Bukan paling benar. Konferensi Bang, pers. saya Aduh. tidak katakan benar, Bang. Saya katakan saya telepon Yanti. Tuh, Saya hebat. telepon juga Dir. Wah. Saya harus tanya dua-dua dong, Bang. Tapi dalam konstruksi Oke. hukum saya takut, Bang. Jangan gara-gara satu film kita terbangun persepsi orang yang seharusnya menjadi pelaku jadi salah proses hukum. Ini bukan Saya film, sangat sedih Bos. bahwa orang nyawa manusia melayang, Bang. Ini bukan Pasti film. kita akan. Oke. Saya percaya Polri bisa tuntas. Bang, sebentar. Saya percaya Polri bisa tuntaskan. Biar diskusi komprehensif juga. Itu tadi cukup nggak berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi? Tadi ada perubahan DPO menurut Anda? Gini Itu loh, yang dibahas. begini loh. Jangan kemana-mana dulu. Jangan konferensi pers dijadikan dasar. Saya ingat betul, bapak-bapak jenderal-jenderal ini selalu bicara. Kita bicara apa yang dinyatakan di persidangan, jangan konferensi pers. Film, Oke. dukun dunia goib, janganlah. Oke. Karena mentang-mentang kenal ini, kenal itu, kenal itu. Oke. Jangan sembarangan Jadi lah. menurut Saya Bang bilang Johnson gini, kalau yang kita tidak menguatkan percaya. adalah soal berita acara pemeriksaan atau BAP dan sudah ada amar putusannya ya. Oke, Iya nanti kita akan bahas lagi dong. sebentar. Gina, Sabar saya dulu. kasih kok masalah Sebentar, sabar persidangan dulu. ya. Ini kita harus invite Oke, karena tadi kan terima kasih. disampaikan Maunya 911 ya ada kan? di sini nih. Ada Mbak Yanti. Pengacara Kita coba Vina. invite Mbak Yanti Sugianti, pengacara Peggy, dan juga ada Mbak Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan yang tadi juga baru saja ya menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Iya, boleh. Mungkin duduk di sini, Mbak. Oke, silakan Mbak Yanti, Mbak Luciana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Mbak Yanti. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami persilahkan. Ya, ini Mbak Luciana. Ini adalah adik kandung dari Peggy Setiawan. Nanti kita akan coba tanyakan apa saja yang didalami oleh pihak kepolisian ketika meminta keterangan dari Mbak Luciana. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi? Oke, kita mungkin sebelum jeda sedikit Pak Arianto, tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson ada berita acara pemeriksaan yang tertulis di sana bahwa ada 3 DPO kok. Bahkan amar putusan, singkat sebelum kita jeda. Ya saya kan tidak meneliti semua ya. Yang saya ikuti ini semua hanya keterangan-keterangan dari yang saya konteks ya. Tetapi saya langsung kepada Dirkrimumnya. Makanya ceritanya seperti yang saya sampaikan itu tadi gitu. Alasan-alasan kenapa kok jadi 3 DPO kemudian kok cuma tinggal 1. Ya. Dia hanya penegasannya, Pak, kami tidak menyebut DPO, Pak. Tidak. Tetapi kenapa kok kemudian ini 3 jadi 1? Karena keterangan itu berubah-ubah. Gitu. Dan kemudian yang disebut yang terakhir ini keterangan daripada seorang saksi yang sekarang di bawah perlindungan itu baru mau ngaku bahwa sebetulnya Pak dari 3 itu yang ada orangnya itu cuma 1. Oke. Itu. Berdasarkan apa itu, Pak? Itu keterangan daripada ini saksi yang sekarang di bawah perlindungan apa? Oke. Oleh itu. Karena cuma 1 yang ada dan ternyata dicek ya cuma 1 di lapangan kan. Ya. Yang 2 dibilang itu enggak ada di lapangan. Ya sampai sekarang enggak ketemu. Itulah bunyinya ya. Tapi kemudian gini, ini Pak 1 ini Pak akan kita dalami betul-betul dan kita akan serius dan kita akan menanganinya supaya semua orang tahu lah bahwa ini diproses secara scientific crime investigation dan apa dan sebagainya. Makanya pada orang yang keberatan silakan menyampaikan kesaksian. Pada orang yang ingin menjebloskan dia jadi narapidana terutama dari pihak korban ya, silahkan menyampaikan alibi ataupun lain yang kira-kira bisa mengantar dia ke persidangan. Itu aja. Jadi sebetulnya di sini polisi tidak ada masalah berat bagi kalau di mata saya ya. Mereka dulu sudah selesai tuntas dan sekarang perkara baru ini. Kemudian kita periksa. Kalau ada kesalahan silakan lapor tadi ke Propam lah kalau salah tangkap misalkan dianiaya dan sebagainya. Kalau salah prosedur pra-peradilan lah gitu. Jadi sekarang hukum yang dicapai, jangan pakai media ngomong-ngomong bahwa ini salah tangkap, salah ini. Kasihan rakyat. Kasihan rakyat yang terkooptasi oleh berita-berita yang artinya Pak Arianto menyampaikan bahwa perubahan DPO itu berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi. Nanti kita akan coba dalami termasuk saya akan juga mengajak berbincang bersama dengan Mbak Luciana, ini adik kandung dari Peggy Setiawan. Tapi kami jeda dulu.
Catatan Demokrasi kembali hadir saat lagi untuk Anda.